Assalamualaikum Ananda semua. Selamat datang kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia. Semoga Ananda selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas materi menyusun teks prosedur dengan kompetensi dasar 4.2 mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Jadi, dalam menyusun sebuah teks prosedur, kita harus memahami struktur dan unsur kebahasaan. Karena menyusun teks prosedur merupakan muara dari pembelajaran materi teks prosedur. Untuk lebih jelasnya, silakan Ananda saksikan tayangan berikut ini. It's not a game, it's a rich thing.
Dari tayangan tadi dapat disimpulkan dalam menyusun sebuah teks prosedur, sebaiknya terlebih dahulu kita susun kerangka teks prosedur agar memudahkan kita dalam mengembangkan menjadi teks prosedur yang utuh. Perhatikan contoh teks prosedur, tips jitu mengatasi kejenuhan dalam kegiatan belajar dari rumah atau BDR. Bagian tujuan atau pernyataan umum dari teks prosedur tersebut berisi tentang apa yang dimaksud dengan BDR, kemudian untuk apa kegiatan BDR itu dilaksanakan. Kemudian yang kedua juga berisi faktor-faktor penyebab kejenuhan BDR atau belajar dari rumah. Jadi tujuan atau pernyataan umum ini hanya berisi pengantar dari pelaksanaan sebuah teks prosedur. Kemudian bagian struktur teks yang kedua berisi tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam mengatasi kejenuhan kegiatan belajar dari rumah atau BDR. Ada yang pertama, sesuaikan jadwal belajar dari rumah dengan jadwal PBM yang sudah ditetapkan madrasah. Kemudian yang kedua, pilihlah lokasi atau tempat belajar yang tepat dan kondusif. Yang ketiga, siapkan perlengkapan belajar sebelum pembelajaran dimulai seperti ponsel, alat tulis, dan buku sumber belajar. Kemudian, gunakan gaya atau cara belajar yang dapat membangkitkan motivasi belajar. Seterusnya, hindari stres dalam belajar. Dan yang terakhir, berdoa. Kemudian yang bagian ketiga ada penegasan ulang. Penegasan ulang ini hanya berisi tentang harapan jika langkah-langkah tersebut dapat kita lakukan dengan baik. Jadi penegasan ulang pada teks prosedur ini berisi tentang meyakinkan agar bisa mengatasi kejenuhan dalam kegiatan belajar dari rumah atau BDR. Bagian penegasan ulang dalam sebuah teks prosedur itu hanya bersifat opsional, boleh ditulis dan boleh tidak. Yang harus ada itu adalah bagian tujuan dan bagian tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam teks prosedur. Kemudian contoh teks prosedur yang kedua, cara membuat asam ikan khas Rau Pasaman. Ini adalah contoh teks prosedur cara membuat sesuatu. Adapun isi dari tujuan dari teks prosedur tersebut hanya menjelaskan tentang apa itu asam ikan, kemudian kapan disajikan masakan tersebut. Untuk bagian struktur yang kedua ada perbedaan dengan teks prosedur yang pertama tadi. Bagian yang kedua ini merupakan bagian struktur material. Nah, bagian struktur material ini hanya digunakan pada teks prosedur cara membuat sesuatu. Untuk bagian yang kedua ini berisi tentang bahan-bahan yang akan digunakan dalam memasak asam ikan. Ada 1 kg ikan mujair, 1 liter air mendidih, kemudian 1/4 kg cabai rawit atau sesuai selera, kemudian yang keempat 100 gram bawang merah, yang kelima 1 liter santan murni, yang keenam 2 buah asam sundai, dan terakhir garam secukupnya. Kemudian bagian inti dari teks prosedur, langkah-langkah pembuatan asam ikan tersebut. Untuk bagian langkah-langkah ini bisa Anda perhatikan. Yang pertama ada air mendidih dituangkan ke santan murni yang sudah dimasukkan dalam suatu wadah. Kemudian setelah itu ikan mujair dibersihkan tanpa dibuang sisiknya, dan seterusnya. Namun penegasan ulang tidak dituliskan dalam teks ini. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, bagian penegasan ulang itu sifatnya hanya opsional. Jadi boleh dibuat dan boleh tidak, atau bersifat pilihan. Ananda sekalian, jadi dalam menyusun sebuah teks prosedur, hal yang harus kita perhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Dengan menguasai kedua hal tersebut, teks prosedur yang kita produksi atau yang telah kita tulis mudah dipahami pembaca atau penonton. Pada intinya, sebuah teks prosedur itu berisi tentang cara. Boleh cara melakukan sesuatu, cara membuat sesuatu, dan sebagainya. Cara melaksanakan sholat itu juga merupakan contoh teks prosedur.
ke-13 rukun sholat itu bisa kita jadikan sebagai tahapan-tahapan dalam pelaksanaan sholat atau langkah-langkah dalam pelaksanaan sholat. Mudah bukan dalam menulis sebuah teks prosedur? Karena tanpa kita sadari, semua hal yang kita lakukan atau aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu adalah sebuah prosedur. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada pembahasan ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.